Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa tolak konferensi tingkat tinggi G20 di Jayapura berakhir ricuh. Polisi gerebek lokasi perjudian Rolex di Kabupaten Asmat. 4 penjudi ditangkap. Polresta Jayapura Kota kembalikan 10 motor curian kepada pemiliknya. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menolak konferensi tingkat tinggi G20 Bali Rabu lalu berlangsung di halaman Universitas Cendrawasih. Mahasiswa menilai G20 di Bali tidak ada manfaatnya untuk Papua. Unjuk rasa ini berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena aparat melarang mahasiswa berjalan kaki ke kantor DPRD Papua. Ratusan massa yang kesal melempari polisi dengan batu, sehingga polisi bertindak tegas dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. 3 orang polisi terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dalam kericuhan tersebut, polisi menangkap 7 orang yang diduga sebagai penanggung jawab serta telah memprovokasi massa. Saat ini ke-7 orang tersebut diamankan di Mapolres Jayapura Kota untuk dimintai keterangan. Di 3 titik. Ada 3 titik itu ada di Uncen bawah, kemudian ada di dekat auditorium Uncen dan juga di Uncen atas. Ya. Awalnya semua berjalan dengan baik, ya. Tugas melakukan tugasnya yaitu mengamankan. Tetapi yang di Uncen di auditorium ini massa ya terprovokasi, ya sehingga melawan garis petugas, ya dan masuk ke badan jalan untuk mereka melakukan long march. Ini niatan-niatan yang kita prediksi adalah niatan-niatan yang tidak baik. Untuk itu, ya kita sebagai aparat untuk menjaga keamanan, ya kita melakukan ya, pendorongan ya kepada massa yang terprovokasi tersebut. Ya. Kemudian ada langkah-langkah kita sudah amankan. Ya, kurang lebih ada 7 orang yang diduga provokator ya, dan juga melawan petugas. Ya, tentunya kita akan lakukan proses lebih lanjut dan juga ada personil kita yang luka yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Akibat aksi demo tersebut, jalanan di sekitar Universitas Cendrawasih ditutup sementara agar masyarakat tidak menjadi korban lemparan batu. Audi Rampengan melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kepolisian Sektor Agats, Kabupaten Asmat menggerebek ajang judi Rolex di kawasan kota Agats Kamis kemarin. Polisi menangkap 4 orang termasuk pemilik rumah. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi. Penggerebekan ini dilakukan polisi setelah menerima laporan dari warga sekitar yang merasa terganggu dengan permainan judi ini. Di TKP kami menemukan dan sedang melakukan permainan judi jenis Rolex. Kemudian dari hasil penggerebekan itu kami langsung mengamankan tersangka dan barang bukti. Kemudian dilakukan pengembangan, ditemukan lagi rekan dari 2 di TKP menjadi 4 orang tersangka atau pelaku. Dan inisial daripada pelaku tersebut adalah yang pertama B, 28 tahun, LOT, 44 tahun, RM, 26 tahun, dan yang keempat inisial R, 30 tahun. Kemudian adapun barang bukti yang diamankan, yang berhasil diamankan adalah 1 buah jenis permainan Rolex. Yang kedua, uang tunai sebesar 4.400.000. Dalam penggerebekan ini, polisi juga menyita uang sebanyak 4,5 juta rupiah termasuk peralatan Rolex. Para pelaku diancam pidana penjara selama 4 tahun dan denda hingga puluhan juta rupiah.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Dua orang anak berusia belasan tahun harus berurusan dengan polisi karena mencuri 7 sepeda motor dan sejumlah telepon genggam. Mereka dijemput di rumahnya di Jalan Hasanuddin Timika pada 9 November lalu. Saat diperiksa, mereka mengakui perbuatannya. Sebagian barang curian seperti telepon genggam dan laptop bahkan sudah dijual ke penadah. Pelaku mengaku mencuri sepeda motor dengan cara mematahkan stang yang terkunci. Sepeda motor kemudian didorong ke tempat sepi, lalu mereka menyambungkan kembali kabel dan membawa kabur kendaraan tersebut. Karena kedua pelaku masih di bawah umur, maka polisi akan mengambil langkah restoratif justice dengan melibatkan Balai Permasyarakatan, Dinas Sosial, korban, serta kedua pelaku. Untuk kronologis penangkapan pada tanggal 9 November 2022 bertepatan di rumah tersangka di Jalan Hasanuddin depan Pasar Baru Timika. Inisial MD, MDB, inisial DB. Terus selanjutnya kita kembangkan lagi pada tanggal 9 November, tepatnya sama pada pukul 15, tadi ulangi pukul 14 WIT, bertepatan di rumah tersangka di Jalan Hasanuddin depan Pasar Baru Timika. Kendaraan yang kita amankan yaitu roda 2 sekitar 7 unit beserta 1 unit kamera. Untuk laptop sementara masih kita upaya pencarian apakah mereka jual atau masih mereka simpan. Kendati tidak diproses secara hukum, kedua pelaku diminta untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dari Mimika, Papua Tengah, Ikobat Momolin melaporkan. Situasi keamanan di Dogiai, Papua Tengah saat ini sudah berangsur normal pasca kerusuhan yang terjadi Sabtu pekan lalu. Kerusuhan juga menyebabkan 356 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi, antara lain ke Polres Dogiai, Pos TNI Rider 113 Pamrahwan Aceh, dan Kompleks GPDI Koinonia. Total kerugian akibat kerusuhan ini diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Kerusuhan juga menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 3 warga sipil serta 4 personel Polri luka-luka dan saat ini masih dalam perawatan di RSUD Nabire. Dari kejadian tersebut, Polres Dogiai dibantu oleh penyidik, baik itu dari Polda Papua, termasuk juga penyidik lain yang kita perbantukan, termasuk dari Polres Nabire, sudah melakukan sekurang-kurangnya 16 orang sebagai saksi, dilakukan pemeriksaan supaya kita bisa membuat terang permasalahan ini dengan baik. Bupati Dogiai Yakobus Dumupa menghimbau masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa serta menjaga keamanan dan ketertiban. Ia juga mengucapkan duka cita atas meninggalnya Noldigo, bocah berusia 5 tahun yang tertabrak truk sehingga memicu kerusuhan. Bupati juga meminta kasus kecelakaan dan kerusuhan diselesaikan secara hukum dengan menangkap provokator dan pelaku perusakan. Keamanan di Dogiai ini bisa dikendalikan. Karena itu kami pada kesempatan ini minta supaya aktivitas-aktivitas warga, aktivitas perekonomian, aktivitas perkantoran itu bisa mulai dilakukan. Dan kami berharap supaya jangan ada rasa takut. Karena kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang masih mau melakukan tindakan-tindakan kejahatan semacam ini, kita percaya bahwa polisi kita di backup oleh aparat TNI dan dibantu oleh kita semua ini, kita mampu mengendalikan situasi itu. Yang jelas itu jangan kejahatan, kekerasan semacam ini kalah dan dia mengalahkan negara. Aparat negara kita hebat-hebat. Ya, jangan negara kalah terhadap hal-hal semacam itu. Kerusuhan di Dogiai dipicu kecelakaan lalu lintas. Seorang anak yang berlari ke jalan raya Trans Dogiai tertabrak truk pada Sabtu lalu. Sopir lalu meminta perlindungan polisi karena massa menuntut pelaku diadili secara adat. Massa yang marah kemudian melampiaskan dengan membakar 80 petak rumah kios di 4 lokasi, termasuk 6 kantor pemerintahan. Hendra melaporkan dari Dogiai,
Provinsi Papua Tengah. Sepuluh sepeda motor hasil sitaan kasus pencurian dikembalikan kepada para pemiliknya. Sepeda motor ini langsung diserahkan Kapolresta Jayapura Kota di halaman Polresta Jayapura. Kombes Victor Makbon menghimbau seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga kendaraan pribadi. Saat ini ada 40 sepeda motor hasil pencurian dan razia satuan lalu lintas di Polresta Jayapura Kota. Polisi sudah mengidentifikasi pemilik sepeda motor tersebut dan dalam waktu dekat akan dikembalikan. Hari ini kita menyerahkan ada 10 motor ya kepada pemiliknya langsung. Ya, di mana motor-motor ini sudah ada yang 4 tahun dilaporkan hilang ya. Dan di antara motor ini juga ada 2 yang ada laporan polisi, namun sisanya ada yang mungkin tidak dilaporkan. Ini memang kita akhirnya kesulitan untuk menemukan pemilik ya, kita membutuhkan waktu. Jadi hari ini bagian daripada kami memberikan pelayanan. Ya, walaupun memang yang ada laporan polisi ini tetap berproses, tapi kita kembalikan karena lebih bermanfaat dan berfungsi itu di pemiliknya. Kalau di kantor ini sudah tidak ada tempat ya untuk menyimpan barang bukti khususnya kendaraan roda 2. Kemudian masih ada yang kita kembangkan, itu kurang lebih ada 30 sepeda motor yang kita sedang cari laporan polisinya dan juga pemiliknya. Ya, kita berharap nanti di tahap berikutnya ini bisa juga kita kembalikan supaya pemiliknya langsung yang merawat. Laude Bunga, salah satu pemilik kendaraan senang bisa menemukan kembali sepeda motornya yang 2 bulan lalu hilang dicuri. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Jayapura Kota beserta tim yang telah mendapatkan motor saya hilang sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan itu sangat luar biasa bagi saya karena saya sendiri bukannya tidak berharap, tapi saya pikir motor itu sudah saya tidak dapatkan kembali. Jadi memang hal yang sangat luar biasa buat Kapolres Jayapura bersama timnya yang sudah mendapatkan saya punya motor, karena saya juga sudah berusaha cari sendiri dan memang saya pikir barang itu sudah tidak dapat lagi. Jadi saya mewakili seluruh warga yang sudah kehilangan motornya, mungkin sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres. Menurut polisi, para pelaku pencurian kendaraan bermotor di kota Jayapura biasanya menjual sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba. Tim Reskrim tengah berupaya menangkap para pelaku yang diduga telah berulang kali masuk penjara. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Warga Merauke menyambut kedatangan pejabat gubernur Provinsi Papua Selatan. Mereka berencana akan menggelar pawai keliling, doa bersama, dan syukuran. Bupati Merauke Romanus Baraka meminta seluruh warga Merauke ikut merayakan sukacita ini. Penjabat gubernur Papua Selatan nanti akan memimpin doa bersama di Patung Yesus di Bandara Mopah. Kemudian berpawai seputar Merauke dan pada malam hari akan digelar syukuran dengan warga. Bukan kalau round-down yang tadi dilaporkan oleh panitia kepada saya, dari sini berdoa di Patung, setelah berdoa roadshow keliling, setelah roadshow kita akan kumpul di lapangan Kapsul Waktu atau lapangan Pemda depan kantor Bupati untuk sama-sama lunch, makan siang dan juga berdoa syukuran begitu. Nanti dilanjutkan dengan hiburan rakyat. Usai dilantik pada tanggal 11 November lalu, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo direncanakan tiba di Merauke bersama Wakil Mendagri dan sekaligus penjabat Sekda Provinsi Senin pekan depan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Mimika melakukan evaluasi data dan sistem informasi percepatan penyelesaian PDM atau aplikasi yang berbasis teknologi seluler untuk pegawai negeri sipil. Evaluasi ini dilakukan karena masih banyak pegawai di hampir seluruh OPD di Mimika bermasalah karena data tidak lengkap sehingga nama mereka terblokir dalam sistem. Akibatnya banyak karir PNS terganjal karena saat mengajukan kenaikan pangkat, data mereka tidak akurat. Kegiatan evaluasi ini mengundang BKN untuk mendampingi seluruh kasubag kepegawaian dari masing-masing OPD.
Pemutakhiran data ini harus selesai pada tanggal 30 November sesuai dengan kesepakatan seluruh BKPSDM seprovinsi. Dari 4.000 orang ASN di Pemkab Mimika, data sekitar 144 orang diantaranya bermasalah dan tidak jelas. Secara nasional nanti data ini akan dipergunakan di dalam sistem aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara atau CISN, baik pengangkatan, kemudian mutasi maupun pensiun itu semua by aplikasi, sehingga tidak lagi kita menggunakan sistem manual seperti yang lalu. Dan ke depan itu pemberkasan untuk yang naik pangkat, kemudian yang pensiun itu kita tidak lagi menggunakan berkas-berkas manual. Tapi pada saat pemutakhiran awal, pendataan awal itu banyak yang mengisi data tetapi tidak lengkap. Misalnya SK jabatan, SK pangkat itu asal-asal saja mereka ngisi. Kalau itu tinggal diverifikasi ulang, kemudian dikonfirmasi di sistem pasti akan terinfo. Tetapi yang masalah terbesar adalah ada pegawai yang ada namanya, orangnya tidak ada. Ada orangnya, datanya tidak ada. Itu yang namanya anomali data yang nanti kemudian didampingi hari ini. Kita akan cari tahu mereka yang bermasalah, terutama masalah krusial yang tadi, itu yang nanti akan diselesaikan hari ini, kemudian bentuknya dalam bentuk rekomendasi kepada PPK. Saat ini BKPSDM sedang berkoordinasi dengan Bupati. Jika Bupati memutuskan menghapus data bermasalah tersebut, maka otomatis ASN yang bersangkutan akan diberhentikan dari ASN. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Aksi anarkisme yang pecah di Kabupaten Dogiay, Papua Tengah dipicu kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang anak berusia 5 tahun bernama Noldigo meninggal dunia karena tertabrak saat ia berlari ke jalan raya. Ratusan keluarga korban turun ke jalan membakar 80 petak rumah kios. Pembakaran massa terjadi di 4 lokasi, selain itu juga 6 kantor pemerintahan dibakar massa. Massa juga menyerang dengan membabi buta aparat kepolisian yang berusaha meredam kerusuhan. 1 orang tewas karena dianiaya menggunakan senjata tajam dan 2 anggota Polri terluka terkena lemparan batu. Untuk menghalau massa yang hendak merangsek masuk ke Mapolres Dogiay, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Puluhan rumah di kawasan padat penduduk Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Kota Jayapura, ludes terbakar. Api terlihat pertama kali dari salah satu rumah sekitar pukul 9 malam. Melihat api yang mulai membesar, warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara yang lain membantu menyelamatkan barang-barang berharga. Namun api dengan cepat membesar dan merambat karena rumah saling berdempetan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini. Warga di sekitar kawasan Wasur, Merauke, Papua Selatan digegerkan sesosok mayat pria dengan luka di sekujur tubuh yang tergeletak di jalan Wasur tanpa busana. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di tubuh korban. Di lokasi kejadian juga ditemukan celana dalam serta baju yang diduga milik korban. Mayat ditemukan warga yang hendak sholat subuh. Awalnya warga mengira korban adalah seorang warga yang mabuk dan tidak sadarkan diri. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika membengkuk 3 pencuri motor yang kerap beraksi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Mereka tidak berkutik ketika ditangkap di Jalan Leo Mamiri pada 11 November lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 13 sepeda motor yang dijual ke penadah antara 1 hingga 2 juta rupiah per motornya.
Polisi menangkap 5 pengedar narkotika jenis ganja di Jalan Ahmad Yani, Mimika. Kelima pengedar ditangkap di berbagai lokasi dan langsung digiring ke Mapolres Mimika. Polisi juga menyita 5 ponsel pelaku yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan calon pembeli. 5 tersangka itu dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara di atas 7 tahun. Kapal motor Mutia Lajoni 7 yang sempat dilaporkan hilang kontak akhirnya ditemukan di Laut Dobo, Mimika. Sebelumnya kapal Mutia Lajoni berlayar dari Merauke tujuan Bontang pada tanggal 9 November lalu. Rencananya kapal singgah di Dobo untuk mengisi bahan bakar pada 11 November lalu, namun di tengah perjalanan ke Dobo mesin kapal rusak, sehingga kapal terombang-ambing dan tidak bisa melanjutkan pelayaran. Tim SAR Mimika berkoordinasi dengan tim SAR Ambon dan Dobo melacak keberadaan kapal Mutia Lajoni 7 dan akhirnya kapal berhasil ditemukan. Puluhan pedagang yang berjualan di pinggir jalan di Pasar Boswesen terlibat kericuhan dengan polisi Pamong Praja yang membongkar lapak mereka. Puluhan pedagang ini kemudian mendatangi kantor wali kota Sorong. Mereka mempertanyakan alasan Satpol membongkar lapak jualan tanpa berkoordinasi dengan para pedagang. Para pedagang menuntut pemerintah kota Sorong membangun pasar yang layak untuk mereka. Pemkot berjanji akan membawa aspirasi para pedagang ke wali kota. Sejak pagi, ratusan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, antre di sejumlah SPBU di Timika untuk membeli solar dan Pertalite. Sebagian pengendara bahkan sudah antre sejak pukul 6 pagi karena khawatir kehabisan BBM. Antrean seperti ini dipastikan terjadi setiap hari di sejumlah SPBU di Timika. Banyak pengendara yang kesal dan frustasi karena tidak jarang mereka tidak kebagian BBM karena stok sudah habis, padahal mereka sudah antre berjam-jam. Lantamal 10 Jayapura meresmikan lokasi atau spot diving pusat terumbu karang di perairan Pantai Hamadi, Kota Jayapura. Peresmian dilakukan Komandan Lantamal 10 Jayapura bersama Sekretaris Daerah Kota Jayapura. Khusus untuk Rumpon atau Rumah Ikan, TNI Angkatan Laut menenggelamkan 30 unit rongsokan mobil hingga kedalaman 10 hingga 15 meter. Rumpon ini akan menjadi habitat bagi satwa laut. Pembuatan rumpon dari mobil rusak ini baru pertama kali dilakukan di Papua. TNI Angkatan Laut berencana akan menambah rumpon dengan menenggelamkan lagi 100 mobil rusak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.